Yo, halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi untuk sesi Batok kali ini guys ya, kita akan membahas sedikit untuk karakter yang akan muncul di serial Ultraman Z ya. Karena kebetulan hari ini pihak Suburea sudah mengeluarkan sebuah trailer baru gitulah ya, untuk membahas karakter serta form ataupun kaiju yang bakal muncul di serial kali ini. Dan untuk penayangan dari serial Ultraman Z sendiri akan tayang pada tanggal 20 Juni 2020 ya. Jadi sisa 15 hari lagi guys ya. Jadi udah gak sabar lagi nih saya buat nungguin serialnya ini. Dan nanti teman-teman semua bisa menonton serialnya secara free atau live ya di channel YouTube-nya pihak Suburaya. Oke. Jadi sebenarnya ya guys ya, minggu kemarin saya udah bikin ya videonya ini. Cuma ini saya ulang lagi bikin videonya karena kemarin kan saya lihat di channelnya Suburaya, Mbak Subur ya, mau bikin ini juga kan, mengeluarkan video trailernya ini. Jadi ya saya menunggu dulu lah ya untuk membuat video ini. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, kita akan sama-sama melihat video trailernya, kemudian kita bahas ini untuk karakternya sudah saya tulisin di sini guys ya. Saya sampai bikin skripnya kemarin ya. Ya moganya skripnya ini bisa membantu saya lebih lancar gitu buat menyampaikan informasinya buat teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai guys ya. Jadi ini nanti videonya bakal saya pause sedikit-sedikit ya. Oke, jadi di sini kita balik sebentar guys. Lagunya kayaknya ada ini ya, rasa-rasa showanya gitu ya. Cuma penuh semangat sih. Dan di sini seperti yang teman-teman lihat, si Neronga balik lagi ya di serial ini setelah kemarin muncul di serial Ultraman Rosso sama Blue, kemudian di Ultraman X dia juga sempat muncul ya. Jadi di sini kaiju lama bakal dipakai lagi di serial baru ini ya. Kemudian di sini kita udah langsung melihat formnya Ultraman Z yaitu Alpha Edgy. Ini ada kaiju baru guys ya. Kita balik sebentar. Jadi ini memang kalau kita mau bikin video kayak gini memang videonya mesti diberhentiin sebentar-sebentar gitu guys ya. Teman-teman tau lah biar kita nggak kena ya namanya masalah copyright gitu ya. Oke, jadi nama kaijunya adalah ini ya, agak susah nih ngomongnya, Genegurk ya, Genegurk. Ini sih kaiju baru ya, bentuknya cukup unik. Ini kayaknya gabungan beberapa kaiju yang lama gitu. Kemudian untuk yang robot ini guys ya, ini adalah robot dari pasukan storage yang inilah ya, untuk pasukan pelindung bumi di serial kali ini. Ini kemungkinan nanti kita akan lihat lebih lanjut lah ya. Soalnya di sini kayaknya yang ngendalin si robot Scavenger ini ya. Ini nama robotnya adalah Scavenger ya. Katanya sih pernah dipakai sama si Ultra Seven juga dari kapsulnya ya, itu kapsul kaijunya. Di serial Ultraman Leo. Jadi kita langsung lanjut lagi. Wah, ini yang mantep ya. Jadi cara pakainya Ice Lagernya punya si Alpha Edgy ini guys ya, itu bisa dilepas terus dijadiin kayak nunchaku gitu. Gila, lebih keren lagi ya cara dia pakai ininya Ice Lagernya ya. Oke, nah ini kemungkinan tadi jurusnya ini ya Leo ya. Soalnya Leo sama si Zero kan kombinasi juga buat bikin form satu ini. Jadi ya kemungkinan ada beberapa jurus yang dipakai sama Alpha Edgy ini yang mirip dengan jurusnya Leo ataupun Zero ya. Tadi kalau punya kemiripan kayaknya yang Leo Kick sama Zero Kick ya. Nah yang ini mantep banget lah ya, yang dia bikin huruf Z ini mirip sama Zero waktu make yang slash itu ya, waktu pakai form yang apa namanya Zero Beyond ya guys ya. Kemudian itu Henshin sekuensnya masih sama kayak kemarin ya. Oke, ini anggota dari pasukan storage ya. Terus di sini masih ada si Wingdam juga muncul lagi di serial kali ini. Nah, kalau Wingdam muncul di sini kayaknya kita nggak perlu heran lagi lah ya, karena kan untuk serial Ultraman Z ini adalah perayaan 10 tahun untuk Ultraman Zero. Jadi pasti ada ngambil sedikit yang berhubungan dengan Ultraman Zero ya. Dan untuk Wingdam sendiri kan asalnya adalah kapsul yang dipakai sama si Ultra Seven ya, yaitu ayah dari Ultraman Zero ya. Nah, informasi lagi guys ya, ini biar teman-teman gak salah lagi. Jadi untuk Ultraman Z ini dia itu bukan anak dari Zero, melainkan dia adalah murid dari si Zero ya. Jadi kalau teman-teman yang masih menyebut Z ini adalah anak dari Ultraman Zero, itu salah guys ya, hoax itu infonya ya. Nggak tahu juga teman-teman dapat infonya itu dari mana, tapi yang jelas Ultraman Z ini adalah murid dari Ultraman Zero. Jadi jangan salah lagi ya. Oke. Ini kalau kita lihat ada 3 buah kaiju juga yang datang menyerang ke planet cahaya ya, atau planet M78. Di sini ada Sekmerger yang kemarin muncul di serial
Ultraman Taiga, kemudian ada si Beamstar sama Maga Jappa kayaknya guys ya itu ya. Gak tau dia yang versi Maga Jappa atau yang Jappa yang biasa. Nah, abis yang ini sih, yang ini ya, Zero sama si Ultraman Z ini ngejar musuhnya ke bumi. Ini episode 1 bakal ngelawan si ini ya, Genegerk tadi ya. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal guys ya. Jadi kemungkinan yang mengendalikan robotnya itu ya si Haruki ini ya. Itu Haruki Natsukawa yang menjadi host dari Ultraman Z nantinya. Jadi di sini si Haruki kan meninggal. Jadi mau nggak mau si Ultraman Z-nya menggabungkan dirinya gitu guys ya. Jadi kasih guys ya ini ya yang apa tuh Ultra Z Riser-nya ke si Haruki buat Henshin nanti ya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, dia ini penyayang binatang juga guys ya. Master Karate untuk informasi yang ini kita sudah tahu ya guys ya. Sekali lagi kalau kita dengar soundnya apa tuh si Haruki ya, saya malah ingat sama si ini ya, Gensan dari yang ini ya, Patoret ya, Patoret Ichigo ya, Patoret lagi ya. Nah, ini markas dari ini ya pasukan pelindung bumi di serial kali ini yaitu ya pasukan storage. Nah untuk kepanjangan dari storage ini adalah Special Tactical Operation Regimental Airborne and Ground Equipment. Jadi ini kepanjangannya benar-benar panjang banget ya. Kita lanjut lagi lah ya. Nah ini yang menjadi kapten dari tim ini seperti yang teman-teman lihat di sini lah ya, yaitu si Sengklek Juggler di sini ganti peran jadi seorang kapten yang berwibawa ya. Tapi kalau menurut saya pribadi saya udah terbiasa sama ini ya apa tuh peran dia sebagai Juggles yang rada sengklek gitu ya. Semoga perannya kali ini juga bagus ya. Itu yang di sebelah ini ya Natsuki Haruki ya, di sebelah Haruki ini yang cewek ini namanya mana ya, Yoko Nakashima guys ya, dia itu ace pilot dari pasukan storage. Kemudian yang di sebelah sini yang cewek yang imut dan cakep ini ya, itu namanya si Yuta Ota. Dia ini ilmuwan jenius ya untuk pasukan storage ini ya. Kita lanjut. Oke, tadi kita sudah jelasin ya kalau dia itu adalah ace pilot dari pasukan storage ya guys ya. Ini kayaknya saya terlalu cepat gitu menjelaskannya, harusnya nunggu bagian sini gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini guys ya, dia itu karakternya itu sepertinya orang yang kompetitif ya, alias nggak akan mau kalah gitu dengan orang-orang di sekitarnya ya. Nah, biarpun dia itu kompetitif guys ya, di sini untuk informasi yang saya dapat kemarin katanya sih dia ini juga orangnya ada feminim gitu lah ya, mirip nona-nona gitu alias ojosan gitu ya. Kalian bisa lihat cara dia megang apa tuh namanya gelas yang minum tehnya gitu ya. Elegan gitu. Ini ya, Otayuka. Oh, nama pemerannya saya lupa jelasin guys ya. Jadi untuk si pemeran dari si ini ya Yoko Nakashima itu adalah Rima Matsuda. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutin Instagramnya, nanti kalian bisa klik langsung link Instagramnya ada di bagian deskripsi ya. Ini kalian bisa lihat juga di gambar layar ini ada ya, saya taruh juga itu Instagram dari pemerannya. Kemudian kita lanjut lagi untuk si Yuta Ota diperankan oleh Rina Matsuda guys ya. Jadi ini aktrisnya ini masih muda banget ya, cuma berumur 19 tahun ya. Ya kalau kita bilang lebih manis siapa, kayaknya menurut saya masih lebih cakepan si Pirika guys ya. Mungkin teman-teman banyak lah ya setuju sama saya ya. Untuk si Yuta Ota ini kayaknya belum bisa ya mengalahkan si ini Pirika. Kemudian dia ini sangat tertarik dengan kaiju guys ya. Jadi ini dia banyak banget meneliti tentang kaiju dan membuat banyak penemuan gitu ya. Satu lagi, jadi kalau misalnya teman-teman pengen ikutin Instagramnya atau follow Instagramnya, itu link Instagram sudah saya taruh di bagian deskripsi nantinya guys ya, kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ini yang utamanya guys ya, kapten dari pasukan storage yaitu Kapten Sota Hebikura yang diperankan oleh Takaya Aogi guys ya, atau yang lebih kita kenal dengan Juggler di seri Ultraman Orb ya. Dia ini leader dari sebuah tim yang katanya sih ini guys ya, memimpin tim pemula yang penuh dengan masalah. Jadi kalian bisa lihat mukanya si Haruki di sini rada lucu juga ya. Kaptennya lagi minta maaf, dia malah cengar-cengir kayak gini gitu loh ya. Gila. Pantatnya loh yang dicubit. Waduh, kasihan juga sih Haruki ya.
Ya macam-macam deh sama si Kapten Hibikura. Oke, jadi sebelum kita masuk ke bagian robot ini guys ya. Jadi untuk satu info tambahan yaitu yang karakternya Sota Hibikura yaitu kapten yang dari pasukan storage ini katanya sih dia ini bersikap sedikit keras kepada Haruki ketika memberikan latihannya. Jadi kalau kita mau lihat ini mungkin mirip sama waktu si Ultra Seven ngelatih si Ultraman Leo ya. Kan waktu yang di serial Ultraman Leo si Ultra Seven sendiri juga menjadi mentor dari Ultraman ini ya, Ultraman Leo ya. Kita lanjut. Nah, untuk yang gambar ini, yang robot ini guys ya, dia itu namanya Scavenger. Ini robot yang dipakai nantinya buat membantu pasukan storage untuk melawan para kaiju yang menyerang bumi ya. Selain dia juga masih ada si ini ya, si Windam ini guys. Kemudian yang ini namanya Kojiro Inaba namanya guys ya. Kojiro Inaba yang diperankan oleh Jun Hashisawa. Nah, dia punya julukan namanya Bako. Terus dia adalah pemimpin bagian perawatan robot untuk pasukan storage ya. Jadi dia ahli mekaniknya inilah ya di sini. Terus katanya sih dia punya sebuah masa lalu yang masih misterius ya. Tapi kemampuannya itu benar-benar bukan cukup bagus lagi ya, punya kemampuannya luar biasa dan tidak terduga gitu ya. Jadi kita lanjut. Untuk pemeran ini ya, Kojiro Inaba ini dia pernah main di bukan di serial, maksudnya di movie Godzilla, yaitu yang pertama main di Godzilla versus Space Godzilla, kemudian di movie yang keduanya yaitu Godzilla yang Final Wars ya. Cuma saya kurang tahu dia waktu itu pemerannya jadi karakter apa. Soalnya saya nonton kedua film itu udah lama banget guys ya. Itu zaman saya masih kecil gitu. Wih, kalau karakter satu ini rasanya teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya. Kalau misalnya teman-temannya udah nontonin semua serial Kamen Rider, dan dia namanya adalah Menteri Sekretaris Kiriyama guys ya, diperankan oleh Hisahiro Ogura. Ya, beliau ini sebelumnya pernah muncul di serial Kamen Rider Wizard sebagai Shigeru Wajima alias Wajima-san, yaitu yang bikin cincin di serial Kamen Rider Wizard ya, atau yang pemilik toko cincin itulah ya. Ya, terus di sini dia kan perannya itu sebagai menteri atau sekretaris ya. Terus katanya dia juga ini sih founder dari founder dari organisasi storage ini. Itu aja lah ya kayaknya informasi yang bisa saya sampaikan untuk peran satu ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini satu hal lagi yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi si Yuta Ota ini juga punya sebuah kebiasaan di mana dia itu sering bikin minuman jus penambah energi atau stamina gitu, tapi bahan-bahannya itu nggak diketahui gitu ya. Jadi udah dia bikin, dia kasih ke teman-temannya ya dari pasukan storage buat dicobain gitu. Sakit perut habis minum. Oke, nah selanjutnya di bagian ini kita akan sedikit mulai masuk ke bagian ini ya, alat perubahannya untuk Ultraman Z, yaitu yang ini ya, Ultra Z Riser-nya. Jadi untuk Ultra Z Riser nanti bakal pakai sistem fusion lagi ya. Ini atau apa tuh namanya, Ultra Access Card ya guys ya. Jadi tiap karakter punya Ultra Access Card yang berbeda. Jadi di sini adalah pertama kalinya si Haruki ini ya, Henshin jadi Ultraman Z. Itu penggabungan pertamanya lah. Jadi dia mukanya rada bingung ya, ini kartu apaan gitu ya. Nanti pasti diajarin nih buat Henshinnya ya, nggak kayak Ultraman sebelumnya yang mungkin kalau Ultraman Z kayaknya nggak diajarin lagi ya. Oke, kita lanjut guys ya. Jadi form pertama yang muncul di serialnya episode perdananya nanti guys ya, yaitu form yang Alpha Ag, gabungan dari Ultraman Zero, medal Ultraman Zero, medal Ultra Seven sama medalnya Ultraman Leo guys ya. Terus di scan satu persatu untuk diakses kekuatannya guys ya. Ultra Fusion dah. Come on set. Oke, kita berhenti sebentar guys ya, ini ya, pause bentar. Nah, jadi untuk form ini guys ya, dikatakan dia itu bakal lebih mirip kayak formnya Ultraman Orb ya, Specium Zepherion. Jadi bakal lebih sering dipakai lah. Ini kayak ibaratnya basic formnya gitu. Kan si Ultraman Z sendiri punya form ini nih ya, form dasarnya, cuma kayaknya itu bakal jarang dipakai ya. Kalau dari informasi yang saya baca, untuk yang form Alpha Ag ini nanti bakal lebih banyak dipakai. Jadi untuk setiap form ini guys ya, mewakili 3 buah era ya, yaitu untuk form yang
Smash apa tuh namanya? Beta Smash ya guys ya. Beta Smash itu mewakili yang era Showa, dimana warnanya itu lebih dominan merah sama perak. Kemudian untuk yang Gamma Future itu mewakili era Heisei yang merupakan gabungan dari Ultraman 3, Dyna sama apa tuh namanya, Gaia ya. Jadi armornya itu lebih berwarna-warni yang mewakili Heisei punya. Sedangkan untuk yang Alpha Edge ini dia tuh lebih mewakili era Reiwa, dimana ada perubahan di bagian armor di tubuh karakternya ya. Oke, itu aja informasinya. Kemudian kita lanjut. Jadi di sini menurut saya benar-benar keren ya guys ya. Senjatanya yang Ice Lager ini bisa dijadiin kayak nunchaku punya ya si Ultraman Leo gitu. Ah, Zeto Slasher Arrow ya, kalau nggak salah tadi namanya ini. Ini senjata kalau kita lihat-lihat mirip ya sama senjata yang dipakai sama Ultraman Orb Hurricane Slash. Ya bisa dibilang ini redesign sama recolor gitu ya. Cuma desainnya dipakai lagi terus dikasih bentuk tambahan yang baru kayak jadi tombak gitu, Trisula ya. Namanya itu tadi saya lupa. Zeto Lance Arrow, Z Lance Arrow ya. Jadi tombak gitu. Nah, ini formnya Beta Smash ya. Pakai 3 buah medal, yaitu medal si Ultraman Ba, kemudian Ultraman A sama Ultraman Taro ya. Ini si Ultraman Brotot. Nah, ini yang medal yang dipakai untuk mengakses form yang Gamma Future. Ada medal Ultraman 3, medal Ultraman Dyna, sama medal dari Ultraman Gaia. Gaia benar guys ya. Dan yang paling ditunggu-tunggu tentunya adalah si ini ya. Apa tuh namanya? Riko Sakura atau Tatsuomi Hamada bakal balik lagi di serialnya ini sebagai bintang tamu guys ya. Jadi kemungkinan munculnya itu bakal lebih jarang-jarang gitu lah ya. Jadi kayak mirip si Ultraman Zero yang muncul di seri Ultraman Z gitu kan, cuma paling sebentar-sebentar gitu ya. Jadi nggak terlalu sering muncul juga. Tapi yang pasti seneng banget lah ya si Z bisa balik lagi di sini dan dia dapat form baru gitu loh. Ini formnya benar-benar keren sih. Z Galaxy Rising ya. Wow, badannya kemarin waktu lihat cuma fotonya itu kayak kurang gitu guys ya. Sekarang lihat yang live actionnya, kalau menurut saya formnya ini termasuk keren sih ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kita mulai masuk ke bagian musuh yang akan muncul di serial kali ini atau peran antagonisnya. Jadi di sini baru ada 1 orang dan dia ini adalah manusia yang dirasuki oleh parasit ya guys ya. Ini kita coba mundur sedikit, apakah bisa melihat wujud parasitnya gitu ya. Oh, dia ini kayak lagi meneliti monster gitu ya. Tapi terus dirasukin ini. Jadi kalau kita lihat di sini kaijunya atau kaiju lagi, maksudnya monsternya ya yang muncul di serial kali ini, dia itu punya juga Ultra Z Riser. Kemudian yang warna merah ini kurang tahu ya benda apa, nanti kita mungkin masih harus menunggu trailer lanjutan untuk Ultraman Z sendiri atau tunggu pas penayangannya lah ya. Terus di sini informasinya guys ya, yang menjadi hostnya atau nama karakternya ini adalah Kaburagisinya ya. Nanti juga bakal dikasih tahu namanya. Nah, dia ini seorang pemuda yang bekerja di Departemen Penelitian Biokimia dari Pusat Penelitian Monster bagian dari Earth Defense Force cabang Jepang. Jadi di sini ada anggota yang peneliti yang dirasukin sama monster ini, cukup berbahaya sebenarnya guys ya. Nah, untuk alien yang masuk ke tubuh si Kaburagisinya ini namanya parasit cerebro guys ya. Jadi rada mirip sama si Zereza yang kemarin ngerasukin si Aizen ya di seri Ultraman Rosso. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita balik sebentar ya guys ya ke Kaburagisinya tadi. Untuk Kaburagisinya ini guys ya, dia diperankan oleh Rihito Noda yang sebelumnya pernah juga muncul di serial Kamen Rider CO sebagai Sutomu Suzumiya, yaitu Another Hibiki yang merupakan juga teman dari si Sogo guys ya. Jadi di sini kita jelaskan sedikit juga untuk parasit cerebro ini guys ya. Katanya parasit cerebro ini punya kecerdasan yang tinggi, tapi dia itu punya tubuh yang lemah. Jadi dia itu bakal perlu yang namanya host gitu guys ya untuk ditumpangi gitu. Jadi mungkin si Kaburagisinya ini lagi sial atau gimana ya, malah dirasukin gitu ya kayak si Aizen kemarin ceritanya ya. Oke, kita lanjut lagi lah ya. Nanti baru kita jelaskan sedikit lagi ya. Oke, jadi di scene kali ini, ini sebelumnya sudah pernah dijelaskan di bagian Synopsis ya, dimana si Ultraman Zero ini malah terkena jebakan musuh dan dikirim ke dimensi yang lain. Tapi sebelum si Ultraman Zero ini dikirim ke dimensi yang lain, si Zero sudah memberikan Ultra Z Riser kepada Ultraman Z ya, dan 3 buah medalnya.
Jadi di sini yang pertama kali muncul itu kan formnya yang Alpha Edgy ya. Jadi yang di sini 3 buah medal yang dikasih adalah medal Ultraman Zero, Ultraman Leon sama Ultra Seven guys ya. Jadi untuk form ini merupakan hasil penggabungan dari Ultraman Z dengan si Haruki nantinya ya. Nah, di sini rasanya teman-teman gak asing lagi lah ya dengan Kaiju satu ini, dimana Kaiju ini sebelumnya sudah pernah muncul juga di seri Ultraman Z Ultraman Z. Pernah muncul di seri Ultraman Z sebagai ini ya, maksudnya bagian fusion untuk menjadi Skull Gomora ya, dan di sini dia muncul lagi. Nanti juga masih ada Kaiju satu lagi yaitu si Red King ya. Dan kedua Kaiju ini merupakan medal yang dimiliki oleh si Kaburagisinya guys ya. Jadi di sini kita belum tahu apakah si Gomora nanti bakal dapet fusion lagi sama si Red King atau gimana ya. Kita tunggu saja. Tapi kalau misalnya si si Gomora dapat fusion lagi, kayaknya banyak juga dia dapat formnya ya. Oke guys, jadi tadi kita sudah menonton video trailernya bersama-sama. Kemudian kita sudah membahas beberapa informasi untuk karakter yang akan muncul di serial kali ini ya. Kemudian untuk bagian akhir ini guys ya, saya pengen sedikit kayak diskusi bareng teman-teman lah ya, dimana kalau saya lihat di sini untuk karakter musuhnya yaitu si Kaburagisinya ini punya kemiripan dengan Aizen Makoto sama si Fukui Deke dari serial Ultraman Z ya. Nah, kemiripannya itu di mana? Kalau menurut saya ya guys ya, untuk si Kaburagisinya ini kemiripan dengan si Aizen Makoto itu pertama, keduanya sama-sama dirasuki sama alien gitu. Dan kedua aliennya ini sama-sama alien yang pinter dan butuh sebuah host untuk ditumpangi gitu ya. Kemudian yang kedua guys ya, si Aizen Makoto sama si Kaburagisinya juga menggunakan item yang sama dengan ini ya, host dari Ultraman-nya. Nah, dimana di sini si Kaburagisinya juga punya Ultra Z Riser yang belum kita ketahui dia dapatnya dari mana ya. Kalau si Aizen Makoto kan yang ini dia AZ ini ya, AZ Gyro ya. AZ Gyro itu dia bikin sendiri ya dari desain yang ditinggalkan sama orang tuanya si ini Ultraman Rosso sama Blue. Kemudian kalau kita lihat lagi si Fukideke kan juga punya ini ya, Jet Riser ya. Jet Riser itu kalau si Fukideke kan dia nyuri dari tanah cahaya ya. Cuma di sini Kaburagisinya masih belum jelas. Kemudian kemiripan Kaburagisinya sama si Fukideke ada di mana keduanya ini nantinya menyamar sebagai orang baik ya guys ya. Kalau si Fukideke kan dia nyamar jadi penulis novel ya, dan sempat jadi terkenal banget kan. Kemudian kalau Kaburagisinya ini sebelum jadi Rasuki sama si Alien Cerebro, dia ini udah jadi, dia memang awalnya kerja gitu ya di bagian penelitian cabang Earth Defense Force-nya yang Jepang ya. Jadi ini sedikit berbahaya juga sih, dimana musuh itu bekerja juga di bagian pasukan pelindung bumi ya. Kemudian yang medal yang dipakai di sini sama guys ya, dengan dipakai sama si Fukideke. Kalau Fukideke kan dia pertama waktu di episode 1 dia makainya kapsul Gomora sama Red King untuk membuat fusion Skull Gomora. Cuma di sini kalau si Kaburagisinya dia punya dua medal, yaitu medal Gomora sama Red King juga ya. Jadi punya sedikit kemiripan ya di sini ya. Cuma kita belum tahu apakah si Gomora nantinya akan fusion lagi atau enggak ya. Nanti teman-teman bisa sampaikan pendapat teman-teman di bagian komentar ya. Kemudian untuk Alien Cerebro ini guys ya, kita bisa lihat sedikit penampakannya dari Ultra Access Card yang dipakai sama Kaburagisinya. Karena seperti yang kita tahu untuk Ultra Z Riser itu untuk menggunakannya harus menggunakan Ultra Access Card masing-masing ya. Jadi di Ultra Access Card itu di belakang Kaburagisinya ada gambar sebuah alien gitu ya. Jadi di sini belum diperlihatkan juga secara jelas bentuk aliennya seperti apa. Tadi kalau kita lihat sejenak itu mirip kayak isopod gitu ya, agak ini mirip gurita atau gimana itu. Tadi kurang jelas lihatnya ya. Tapi nanti kita tunggu aja kemunculannya di serialnya nanti ya. Nah, sebagai seorang fans Ultraman guys ya, saya sangat menantikan serial kali ini. Kalau menurut saya pribadi, untuk storynya nanti bakalan keren sih ya. Dimana ini ada pasukan pelindung bumi lagi, terus ada form-form baru dari Ultraman-nya lagi ya. Dan di sini ada beberapa toko yang pastinya sudah nggak ini lagi yang nggak asing gitu. Ada si Juggler. Kita lihat saja nanti perannya seperti apa dan kita harapin semoga storynya bagus lah ya dan bisa
menarik minat penonton yang lebih banyak lagi ya, supaya seri Ultraman juga bisa makin maju nantinya. Oke. Untuk pembahasan Batok episode 3 sampai di sini dulu ya guys ya. Jadi kalau misalnya di video ini masih ada banyak kekurangan, saya minta maaf, dan bagi teman-teman juga bisa memberikan kritik dan saran supaya saya bisa memperbaiki kesalahan yang ada dan bisa memberikan konten yang lebih baik lagi untuk teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa tinggalin like, share, and subscribe ke channel ini. Oke? Dan kita bakal ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam tokusatsu Indonesia. Adieu.